horor syahdu. Assalamualaikum Sobat Horor Syahdu. Sebelum cerita dimulai, jangan lupa tekan tombol subscribe, like, dan komen supaya channel ini terus berkembang. Dan jangan lupa bersolawat di kolom komentar agar kelak kita semua mendapat syafaat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Shallallahu ala Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Malam itu, seorang pegawai nekat kembali ke warung bakso yang telah lama ditutup. Lampunya menyala sendiri, panci besar di dapur mendidih tanpa api. Dan dari dalamnya muncul asap tebal, berbentuk wajah seseorang yang memanggil namanya. Suara itu berkata pelan, "Warung ini butuh penerus." Apa yang sebenarnya terjadi di balik panci itu? Dan mengapa sampai hari ini, orang yang lewat masih mencium aroma kaldu panas dari warung yang sudah lama kosong itu? Mari kita lanjut ke ceritanya. Namaku Rangga. Aku mau berbagi cerita yang sampai sekarang masih bikin aku susah tidur tiap malam. Cerita ini bukan karangan, bukan hasil dengar dari orang lain, tapi pengalaman aku sendiri waktu kerja di sebuah warung bakso terkenal di Blitar, sekitar tahun 2019. Warung itu namanya Bakso Pak R, dan letaknya di pinggir jalan besar dekat terminal lama. Awalnya aku senang banget kerja di sana. Gajinya lumayan, pembelinya ramai terus, bahkan kalau malam minggu sampai antre di luar. Tapi dari semua keanehan yang aku lihat di sana, yang paling bikin aku takut adalah bau anyir di dapur belakang tempat kami bikin kuah bakso. Hari pertama aku kerja, semua terasa normal. Tapi begitu jam menunjukkan jam 10 malam, suasana dapur mulai berubah. Pak R, pemilik warung, selalu nyuruh kami keluar dari dapur setiap kali dia masak kuah utama. "Kalian istirahat aja dulu di depan, biar bapak yang beresin," katanya dengan senyum datar. Awalnya aku pikir itu cuma resep rahasia. Ya kan banyak tukang bakso yang punya bumbu rahasia sendiri. Tapi lama-lama, aku mulai curiga. Karena bau kuahnya beda. Bukan cuman gurih kaldu sapi, tapi kayak ada bau anyir, campur amis, dan sedikit bau wangi bedak bayi. Aneh banget. Suatu malam aku nekat ngintip. Dari sela pintu dapur, aku lihat Pak R berdiri di depan panci besar. Dia pakai sarung, tapi bagian atas tubuhnya telanjang. Di tangannya, dia pegang sesuatu yang warna krem tipis kayak kain dalam wanita. Aku nahan napas waktu dia celupin kain itu ke dalam panci kuah mendidih, sambil komat kamit baca sesuatu yang aku nggak ngerti. Kuah itu bergelembung pelan, dan dari situ keluar bau yang jauh lebih menyengat, campur amis darah dan keringat. Aku hampir muntah, tapi waktu aku mau mundur, lantai belakang tiba-tiba bergetar pelan. Kayak ada sesuatu yang bernafas dari bawah. Pak R menoleh cepat ke arah pintu, aku langsung lari ke depan pura-pura ngelap meja. Sejak malam itu, aku nggak bisa makan bakso dari warung itu lagi. Tiap aku lihat kuahnya, bayangan kain dalam yang dicelupin itu muncul di kepala. Tapi anehnya, makin hari warung makin ramai. Orang-orang bilang kuahnya gurih banget, bikin nagih. Beda dari bakso manapun. Dan setiap malam jam 10 tepat, Pak R selalu menutup dapur untuk memasak kuah baru. Sementara di luar, anjing-anjing kampung sering menggonggong ke arah belakang warung. Aku belum tahu waktu itu, kalau yang dicelupkan ke kuah bukan sekadar kain, tapi sesuatu yang jauh lebih gelap dan menjijikan. Setelah malam itu, suasana di warung mulai terasa aneh buatku. Entah kenapa setiap kali aku melangkah ke area dapur belakang, hawa dingin langsung menyelimuti tubuhku, padahal di luar panasnya siang Blitar masih menyengat. Ada semacam bisikan halus yang kadang terdengar dari arah gudang kecil di pojokan dapur. Awalnya kupikir cuman angin, tapi makin lama, bisikan itu seperti suara perempuan. "Tolong, keluarkan aku." Suaranya lirih, serak, dan berat, seperti keluar dari tenggorokan yang kering. Aku langsung merinding waktu pertama kali dengar itu. Gudang itu jarang banget dibuka.
Kuncinya selalu dibawa oleh Pak R, dan hanya dia yang boleh masuk ke dalamnya. Di depan pintunya, ada tulisan kecil di papan kayu. Jangan buka. Hurufnya pudar, tapi setiap kali aku lewat, aku selalu merasa seolah tulisan itu sedang mengawasiku. Suatu malam sekitar jam 10:30, Pak R tiba-tiba bilang mau keluar sebentar. Dia ninggalin kunci gudang di atas meja bumbu. Aku nggak tahu kenapa, tapi hatiku seperti diseret buat ngintip ke dalam gudang itu. Kuambil kunci itu pelan-pelan. Langkahku gemetar waktu mendekati pintu kayu itu. Begitu aku buka, udara dingin langsung keluar, seperti dari lemari pendingin. Aroma anyir langsung menusuk hidungku. Di dalam, cuman ada satu lampu kecil menggantung, redup kekuningan. Lantainya basah, dan di pojokan kulihat ember besar warna hitam yang setengah tertutup kain. Dari situ tercium bau busuk yang anehnya bercampur bau melati. Aku dekati perlahan. Begitu kainnya tersingkap sedikit, aku melihat seikat rambut panjang yang terendam di cairan kental warna merah kecoklatan. Bukan cuma rambut, tapi juga kulit kepala yang masih menempel sebagian. Aku langsung mundur, jantungku mau copot. Tapi saat itu, dari balik ember terdengar suara pelan, seperti seseorang yang menangis. Aku menatap sekeliling dan di cermin kecil yang tergantung di dinding, aku lihat bayangan seorang perempuan berdiri di belakangku. Rambutnya panjang menutupi wajah, bajunya compang-camping, dan kulitnya pucat keabu-abuan. Kembalikan milikku. Suara itu menggema di telingaku, membuat lututku lemas. Aku jatuh terduduk, kunci terlepas dari tangan. Saat aku menoleh ke belakang, bayangan itu sudah hilang, tapi pintu gudang menutup sendiri dengan keras. Aku berusaha keluar, tapi kunci nggak bisa muter lagi. Dan dari dalam ember itu, sesuatu mulai bergerak pelan-pelan, seolah ada yang berusaha keluar. Aku teriak sekencang-kencangnya sampai Pak R datang dan membuka pintu. Dia marah besar, matanya merah, napasnya berat. "Kamu sudah lihat sesuatu ya?" Aku nggak bisa jawab. Aku cuma bisa diam sambil menunduk, tapi dari sudut mata, aku lihat di tangan Pak R ada sehelai kain dalam wanita yang masih basah. Dan di bibirnya, senyum kecil yang membuat bulu kuduku berdiri. Malam itu aku baru sadar, warung bakso itu nggak cuma tempat makan, tapi tempat di mana roh dan darah dijadikan bahan dagangan. Sejak kejadian malam itu, aku nggak bisa tidur nyenyak. Setiap kali memejamkan mata, wajah perempuan dari gudang itu muncul lagi. Rambutnya basah, wajahnya pucat, dan matanya kosong tapi tajam menatapku. Kadang dari dapur belakang, aku masih bisa dengar suara tangis lirih, apalagi kalau jam sudah lewat tengah malam. Aku mulai berpikir buat berhenti kerja. Tapi setiap kali aku coba ngomong, Pak R selalu memotong dengan alasan, "Jangan dulu, enggak. Bulan depan Bapak mau naikkan gaji kamu." Nada bicaranya halus, tapi tatapan matanya tajam, kayak nyimpan ancaman halus di balik senyum. Aku cuma bisa nurut, walau hatiku udah nggak tenang lagi. Suatu malam saat warung udah sepi, cuma tersisa aku dan Pak R. Dia bilang, "Enggak, bantu Bapak ngambil daging di belakang ya." Aku sempat ragu, tapi akhirnya aku jalan juga ke dapur belakang. Di sana, ada panci besar lagi yang sedang mendidih. Tutupnya sedikit terbuka, uap panas keluar dari celahnya. Pak R berdiri di depannya, menatap panci itu lama, lalu berkata lirih, "Kalau mau warung tetap ramai, harus ada yang dikorbankan." Aku kaget. Belum sempat aku tanya maksudnya, dia membuka tutup panci itu. Uap panas langsung menyeruak, dan di dalamnya, aku lihat sesuatu yang menyerupai kepala manusia yang sudah gosong di bagian rambutnya. Matanya masih utuh, terbuka lebar,
mengambang di kuah keruh yang mendidih. Aku mundur perlahan, tapi lantai terasa lengket, kayak becek oleh cairan daging mentah. Bau amis dan anyir makin kuat. Pak R kemudian menciduk sedikit kuah itu, mencicipinya, lalu tersenyum. Ini yang bikin orang ketagihan. Rohnya ikut di sini. Suara Pak R parau, seperti bukan suara manusia. Aku lihat matanya merah, urat di lehernya menegang, dan di bibirnya muncul senyum aneh yang dingin. Aku nyaris pingsan waktu dia menyuruhku menutup panci itu. Tanganku gemetar, tapi aku nurut. Saat tutup panci tertutup, dari dalam terdengar bunyi seperti sesuatu yang bernafas. Pelan, berat, tapi nyata. Malam itu aku kabur dari warung. Aku lari sampai ujung jalan, tanpa bawa tas, tanpa lihat ke belakang. Tapi anehnya, di telingaku masih terngiang suara Pak R, entah dari mana asalnya. Jangan pergi jauh-jauh, enggak. Kamu belum bayar jatah rohnya. Sejak hari itu, aku sering mimpi buruk. Dalam mimpi, aku duduk di kursi warung, di depan semangkuk bakso yang kuahnya merah pekat. Setiap kali aku tusuk salah satu baksonya, dari dalamnya keluar gumpalan rambut panjang dan mata manusia yang masih bergerak. Aku bangun dengan keringat dingin dan bau kuah bakso di hidungku. Dan sampai sekarang, tiap kali lewat daerah terminal Lama Blitar, aku masih bisa mencium bau kuah itu. Bau anyir bercampur melati yang gak akan pernah hilang dari ingatanku. Beberapa hari setelah aku kabur dari warung, aku masih belum tenang. Aku tinggal di kos kecil di daerah Sukorejo, gak jauh dari terminal lama. Setiap malam aku selalu kunci pintu rapat-rapat, tapi entah kenapa, bau kuah bakso itu masih aja nyusup lewat celah jendela. Bau anyir amis dan samar-samar wangi melati, seperti mengejek aku. Aku pikir udah selesai, tapi ternyata belum. Malam ketiga, setelah aku berhenti, seseorang datang mengetuk pintu kosku. 3 kali ketukan. Pelan, tapi ritmenya aneh, kayak ada jeda panjang di tiap ketukannya. Tok, tok, tok. Waktu ku buka, gak ada siapa-siapa. Tapi di lantai depan pintu ada bungkus bakso plastik dengan tulisan "Gratis untukmu, Rangga". Tanganku langsung dingin. Aku tahu betul tulisan itu. Tulisan tangan Pak R. Aku buang bungkus itu ke tong sampah tanpa berani buka. Tapi malamnya, waktu aku coba tidur, aku dengar suara langkah kaki di dapur kosku. Langkah berat, menyeret, kayak kaki yang basah. Aku beranikan diri keluar kamar. Dan di atas meja dapur, bungkus bakso yang tadi aku buang sekarang udah terbuka. Isi mangkuknya masih utuh, kuahnya masih hangat, dan di dalamnya mengambang satu butir bakso besar yang warnanya keabu-abuan. Dari bakso itu keluar suara lirih, seperti bisikan perempuan. Kau juga bagian dari kami sekarang. Aku jatuh terduduk, panik, dan langsung baca ayat kursi sekuat-kuatnya. Lampu dapur langsung padam, dan aku dengar suara tertawa kecil di ujung ruangan. Ketika aku nyalakan lampu ponsel, gak ada siapa-siapa, tapi di lantai kulihat jejak kaki basah menuju jendela. Dan di kaca jendela, samar terlihat bayangan Pak R berdiri di luar, menatapku dengan senyum tipis. Aku berlari keluar, tapi jalanan sepi. Angin malam Blitar dingin menusuk, tapi aroma kuah bakso itu malah makin kuat. Dari kejauhan, aku lihat warung bakso Pak R masih buka. Lampunya remang, tapi di dalamnya ramai. Tapi yang bikin aku gemetar, pengunjungnya bukan manusia. Beberapa duduk membelakangi jalan, bahunya membungkuk, rambut mereka panjang menutupi wajah. Ada yang tangannya hitam seperti arang, ada yang kakinya gak menyentuh lantai. Dan di antara mereka, Pak R berdiri di dekat pintu, menatapku sambil berkata pelan tapi jelas,
Roh-roh itu juga perlu makan. Ini malam jatah mereka, Rangga. Aku langsung lari sekuat tenaga, gak berani nengok lagi. Tapi sepanjang perjalanan pulang, aku merasa ada yang tak ngikutin di belakang. Langkah kaki, napas berat, dan bau kuah bakso yang semakin lama semakin dekat. Sejak malam itu, setiap tanggal 15 bulan Jawa, aku selalu mimpi makan bakso di warung itu. Dan setiap kali aku bangun, di ujung kasurku selalu ada bungkus bakso yang masih hangat, dengan kuah berwarna merah kecoklatan dan aroma melati yang tajam. Aku tahu sekarang, pesugihan itu gak berhenti cuma di warung. Rohnya ikut tersebar lewat semangkuk bakso gratis untuk roh. Sejak aku berhenti kerja di warung itu, aku masih sering dengar kabar tentang bakso Pak R. Anehnya, makin hari makin terkenal. Padahal dulu cuma warung kecil di pinggir jalan terminal, sekarang katanya pembeli sampai antre panjang. Tapi yang bikin aku merinding, warung itu cuma buka malam hari dari jam 9 malam sampai menjelang subuh. Dan setiap kali aku lewat situ, aku lihat sesuatu yang gak bisa dijelaskan. Dari luar, warung itu terang, ramai, penuh pengunjung. Tapi kalau aku dekati pelan-pelan dari sisi jalan, suara obrolannya aneh. Pelan, berat, kayak gumaman dalam bahasa yang gak kupahami. Kadang terdengar suara tawa pelan yang menggema panjang, seolah datang dari jauh dalam tanah. Suatu malam, rasa penasaranku mengalahkan rasa takut. Aku pura-pura jadi pembeli. Kupakai jaket, kuambil helm biar gak ketahuan wajahku, dan masuk pelan-pelan ke warung itu. Pak R berdiri di balik meja, senyumnya masih sama. "Bakso apa, Mas?" tanyanya. Suara itu masih sama seperti dulu, tenang tapi dingin. Aku cuma jawab singkat, "Biasa aja, Pak." Dia menyendok kuah dari panci besar di belakang. Kuahnya keruh, agak kecoklatan, dan dari sana keluar aroma yang bikin kepala pening. Aku duduk di pojok, memperhatikan sekeliling. Pelanggan di sekitarku aneh. Ada yang duduk tegak tapi gak bergerak sama sekali, sendoknya diam di udara. Ada yang makan tapi gak bersuara, bahkan gak mengunyah. Dan waktu aku perhatikan baik-baik, kulit tangan salah satu pelanggan di sebelahku mengeras dan pucat, seperti lilin yang mulai meleleh. Aku menunduk, pura-pura ngaduk bakso di mangkuku. Tapi saat sendokku menyentuh bakso itu, aku dengar suara bisikan kecil dari dalam mangkuk. "Kenapa kamu kembali, Rangga?" Aku langsung mendongak, dan kulihat wajah Pak R berdiri di depan meja menatapku lurus. Matanya gak seperti manusia. Bagian putihnya berubah hitam, dan iris matanya merah menyala samar. "Kamu pikir bisa kabur dari pesugihan ini?" katanya pelan. "Kamu ikut bagian dalam darahnya." Aku berdiri, mau lari, tapi langkahku terasa berat. Lantai warung tiba-tiba berubah basah, seperti penuh darah encer. Lampu di warung mulai padam satu-satu. Dan di tengah kegelapan itu, aku lihat satu persatu pelanggan menghilang dari kursinya. Bukan keluar lewat pintu tapi lenyap, seperti disedot ke dalam lantai. Tinggal aku sendiri. Dan dari dapur belakang, terdengar suara sesuatu mendidih. Lalu suara jeritan panjang perempuan. Suara itu menggema sampai keluar warung. Aku berhasil kabur malam itu. Tapi sejak kejadian itu, aku sering lihat berita tentang orang hilang di sekitar terminal lama. Sebagian besar hilang setelah terakhir terlihat makan di warung bakso Pak R. Orang-orang bilang itu cuma kebetulan. Tapi aku tahu itu bukan kebetulan. Karena setiap korban baru, warung itu selalu lebih ramai di malam berikutnya. Dan selalu ada satu mangkuk bakso yang disajikan tanpa pembeli, untuk pelanggan yang tidak pernah pulang. Setelah kejadian malam itu, aku benar-benar gak tenang. Aku pindah kos,
ganti nomor HP, bahkan berhenti lewat jalan terminal lama. Tapi tetap saja, setiap malam Jumat Kliwon, aku selalu mimpi hal yang sama. Aku duduk di kursi warung, sendirian, sambil menatap semangkuk bakso panas. Kuahnya mendidih pelan, tapi di dasar mangkuk itu selalu terlihat sepasang mata merah yang menatapku dari dalam. Aku sadar, pesugihan itu belum melepaskan aku sepenuhnya. Malam itu, aku akhirnya nekat balik ke daerah warung. Aku ingin memastikan apakah tempat itu masih buka atau tidak. Dari jauh, aku lihat lampu warung redup tapi tetap menyala. Suara sendok, piring, dan obrolan samar terdengar. Tapi yang bikin bulu kuduku berdiri di bawah setiap meja, kulihat bayangan panjang melata, seolah ada sesuatu yang besar bergerak di sana. Aku beranikan diri mendekat. Angin malam tiba-tiba berhenti berhembus. Semua terasa diam kecuali suara gesekan lembut dari bawah meja. Aku intip pelan-pelan lewat celah meja paling pojok. Yang kulihat bukan kucing, bukan tikus, tapi seekor ular hitam besar, tubuhnya licin dan basah, melingkar di bawah meja pembeli. Kepalanya segede kepala bayi, matanya merah menyala, dan di ujung lidahnya menetes cairan seperti darah. Tapi yang paling mengerikan, di sisinya ada tanda bekas kain dalam wanita yang menempel di sisik tubuhnya. Setiap kali pembeli mengangkat sendok, ular itu bergerak pelan, seperti menelan hawa dari mangkuk bakso. Aku mundur perlahan, tapi salah satu kursi nyenggol kakiku. Suara berderitnya membuat semua pembeli di warung berhenti bergerak bersamaan. Mereka menoleh ke arahku. Dengan wajah pucat, mata kosong, dan bibir terangkat aneh, seperti tersenyum paksa. Pak R keluar dari dapur. Di tangannya ada panci besar, masih mengepul. "Ah, Rangga," katanya pelan. "Ular ini merindukanmu." Ular hitam itu langsung melata cepat ke arahku. Suaranya seperti bisikan ribuan lidah. Aku teriak dan lari keluar warung. Tapi sebelum benar-benar bisa jauh, ekor ular itu sempat melilit pergelangan kakiku. Dingin, licin, berat. Aku jatuh, berusaha menendang, sampai akhirnya lilitannya terlepas. Aku lari tanpa menoleh, dan sejak malam itu, kakiku selalu terasa nyeri setiap malam Jumat Kliwon. Kadang terasa seperti ada sesuatu yang merayap dari dalam kulit. Seorang ustaz di desaku pernah bilang, "Kamu udah jadi bagian dari ikatan itu, nak. Roh yang dulu dikorbankan menempel di darahmu." Aku nggak tahu harus gimana lagi. Setiap malam, suara bisikan itu makin jelas. "Kembalilah, Rangga. Mereka menunggumu di bawah meja." Aku tahu, pesugihan itu punya penjaga, dan penjaganya bukan manusia. Bukan hanya ular, tapi sesuatu yang jauh lebih tua dan lapar. Malam itu, udara Blitar terasa aneh. Aku sedang bersih-bersih dapur warung ketika tiba-tiba terdengar bunyi gemericik dari panci besar tempat kuah bakso dimasak. Padahal apinya sudah kumatikan sejak maghrib. Ah, mungkin cuman uap, pikirku. Tapi semakin ku dekat, suara itu makin jelas seperti ada sesuatu yang bergerak di dalamnya. Kuah yang tadi jernih berubah agak keruh, dan entah kenapa, bau menyengat tercium samar dari arah panci. Aku ingin memanggil Pak R, tapi beliau sudah pulang duluan. Ketika hendak menutup dapur, aku dengar suara langkah pelan dari arah belakang, seperti sandal basah menyeret lantai. Aku terdiam. Suara itu berhenti tepat di belakangku. Perlahan aku menoleh. Tak ada siapa-siapa. Hanya panci besar yang kini bergetar pelan seperti direbus tanpa api. Dari dalamnya terdengar bisikan lirih, samar tapi jelas. "Jangan buka rahasianya." Aku langsung keluar dari warung malam itu tanpa menoleh lagi. Tapi anehnya,
Besok paginya, warga yang lewat mengaku mendengar bunyi panci berdenting sendiri dari dapur, padahal warung belum dibuka. Sejak saat itu, aku tak berani kerja malam-malam lagi. Karena setiap lewat depan warung, aku bisa mencium aroma kaldu panas yang entah dari mana datangnya. Sejak kejadian malam itu, aku memilih tak lagi kerja lembur di warung. Tapi rasa penasaran membuatku kembali lewat depan warung pada suatu malam. Jam menunjukkan pukul 12 lewat sedikit. Warung seharusnya sudah gelap, tapi aku melihat lampu dapur menyala redup, seperti ada orang di dalam. Dari kejauhan terlihat bayangan seseorang sedang mengaduk panci besar di dapur. Aku pikir mungkin Pak R lagi masak pesanan khusus. Namun ketika aku dekati, sosok itu tidak bergerak wajar seperti mengayun sendok pelan tapi tak berhenti-berhenti. Aku memanggil Pak R. Tak ada jawaban. Saat aku melangkah lebih dekat, angin malam berhembus membawa aroma kuah bakso yang sangat kuat. Padahal tak ada pelanggan, tak ada api menyala. Yang terdengar hanya bunyi dentingan sendok besi memukul panci berulang-ulang. Aku memberanikan diri mengintip lewat celah jendela. Dan di situ, aku lihat panci besar di atas meja. Kuahnya menggelembung pelan. Namun tak ada orang di sana. Sendok pengaduknya bergerak sendiri seperti dikendalikan tangan tak kasat mata. Tiba-tiba lampu dapur padam. Semua jadi gelap. Hanya tersisa suara adukan panci dan bisikan halus. Jangan tinggalkan warung ini. Aku lari terbirit-birit. Besoknya, waktu ku ceritakan pada Pak R, dia hanya tersenyum tipis. Kalau malam, jangan lewat situ lagi mas, katanya pelan. Warung itu memang suka hidup sendiri. Sejak malam itu, tak ada lagi yang berani lewat depan warung bakso itu setelah tengah malam. Karena siapapun yang lewat, selalu bilang mereka mendengar suara panci diaduk dari dalam, padahal warung kosong total. Pagi itu warung terasa berbeda. Kuah yang baru dimasak oleh Pak R mengeluarkan suara aneh. Seperti desisan pendek setiap kali mendidih. Awalnya aku mengira cuma suara uap air, tapi makin lama makin jelas terdengar seperti bisikan manusia. Aku mencoba menutup telingaku, tapi suaranya tetap terdengar di kepala. Lembut, berulang-ulang, memanggil namaku pelan. Mas, jangan ceritakan apapun. Tanganku gemetar memegang sendok sayur. Pak R melihatku dan hanya berkata singkat, kalau kau mendengar sesuatu, diam saja. Itu tandanya warung sedang diberkahi. Aku menelan ludah, tidak berani bertanya. Namun saat hendak menuang kuah ke mangkuk pelanggan, buih di permukaan kuah membentuk seperti wajah seseorang, mata tertutup, bibir bergetar pelan, seolah sedang berdoa. Aku mundur spontan. Sendok jatuh, suara dentingnya menggema keras. Pak R memandang panci itu lama, lalu tersenyum aneh. Kalau kau takut, jangan kerja malam. Tapi ingat, jangan pernah buka tutup panci sebelum waktunya. Hari itu aku izin pulang lebih awal. Tapi sebelum keluar warung, aku menengok sekali lagi ke arah dapur. Panci besar itu bergetar pelan, lalu dari dalamnya terdengar jelas suara lirih. Satu lagi, malam ini aku berlari tanpa menoleh lagi. Dan malamnya, aku mendengar kabar dari warga. Warung bakso itu buka sendiri. Lampunya menyala, padahal tak ada seorang pun di dalam. Malam itu, aku memutuskan datang lagi ke warung. Bukan untuk bekerja, tapi untuk memastikan apa yang sebenarnya terjadi. Pukul 12:15, warung sudah tertutup. Namun dari celah jendela, kulihat lampu dapur menyala redup seperti sebelumnya. Aku memberanikan diri masuk lewat pintu belakang. Hening, tak ada siapa-siapa. Hanya terdengar suara pelan dari arah panci besar di meja dapur. Suara yang seolah-olah sedang berdoa, bercampur bisikan asing. Saat aku mendekat, hawa ruangan tiba-tiba berubah dingin. Kuah dalam panci tampak bergolak sendiri,
padahal kompor mati. Dari dalam kuah muncul asap tipis yang membentuk bayangan menyerupai wajah Pak R. Wajah itu tersenyum kepadaku, matanya menatap tajam. "Kau kembali juga, Mas. Warung ini butuh penerus." Aku mundur pelan, tapi langkahku terasa berat. Seketika ruangan terasa berputar. Semua peralatan dapur berdenting sendiri, mangkuk-mangkuk bergetar, dan aroma kaldu makin kuat memenuhi udara. Dari dalam panci terdengar suara ramai seperti banyak orang berbicara sekaligus. "Buka, buka tutupnya." Entah kenapa, tanganku bergerak sendiri menuju tutup panci. Begitu terbuka, angin dingin langsung menyergap. Kuahnya mendidih hebat, dan dari dalamnya keluar asap pekat yang menggema seperti jeritan panjang. Aku jatuh terduduk. Setelah itu, semuanya gelap. Ketika aku sadar, pagi sudah tiba. Warung itu sudah kosong. Tak ada siapapun. Pak R menghilang tanpa jejak, begitu juga seluruh peralatan dapur. Yang tersisa hanya panci besar itu tertutup rapat. Dan di dinding, tulisan samar seperti arang. "Jangan buka warung ini lagi." Sejak hari itu, warung bakso di Blitar itu tak pernah buka lagi. Tapi sampai sekarang, orang yang lewat tengah malam di depan tempat itu mengaku masih mencium aroma kaldu panas dan mendengar suara sendok mengaduk panci dari dalam. Tamat.